Bagaimana cara membedakan Adidas yang asli dengan yang palsu? Bagian kedua. Tapi sebelum saya membahas mengenai bagaimana cara membedakan Adidas Originals yang asli dan palsu, ini akan ada baiknya untuk kawan-kawan menonton dulu bagian pertamanya ya. Jadi kalian tinggal scroll down, cari cara membedakan Adidas Originals yang asli dan palsu bagian pertama. Oke? Jadi supaya enak, ini ketika kita nanti udah membahas di bagian yang kedua ini. Supaya seru gitu. Jadi saya akan coba baca-baca ya. Akan baca-baca, ini ada beberapa yang udah masuk mengenai cara membedakan Adidas Originals yang asli dan palsu. Komenannya ya, komenan di bagian pertama ini lumayan cukup seru. Tapi sebelumnya jangan lupa di-share dan kasih tahu ke teman-teman supaya edukasi dasar, edukasi basic ini bisa tersebar luas ke sebanyak mungkin teman-teman. Dan please banget ya, iklannya ditonton sampai selesai, oke? Jangan di skip ad. Kenapa? Supaya nanti kualitas videonya bisa semakin bagus. Karena sampai saat ini saya masih pakai HP biasa loh buat syuting. Syuting. Kesannya kayak apa aja. Oke, ini ada beberapa komen yang udah masuk ya. Ini ada yang bilang bahwa ada Eko Hadi Priyono katanya setuju rilisan yang zaman dulu itu yang terutama 2019, 2020 kan rilisannya gitu-gitu aja modelnya. Terus kemudian ada Dikdok Putra juga. Dia bilang gak ada spesialnya karena ngambil shape Adidas yang udah ada. Adidas males bikin shape baru. Tapi terus kemudian di counter ya, saya lupa siapa yang bilang, tapi ini harus scroll down ke bawah sih, jadi agak lupa. Ada yang mengcounter, dia bilang katanya gini, ya itu jelas aja katanya shape-nya nggak ada yang, atau serinya nggak ada yang baru, atau bentukannya nggak ada yang baru, karena memang Adidas Originals itu mengedepankan sisi vintage-nya, dia bilang seperti itu. Ya, oke, jadi saya akan mencoba mengambil jalan tengahnya. Ya, jalan tengahnya adalah memang betul bahwa divisi Originals itu mengedepankan seri yang vintage atau seri yang pernah dirilis oleh Adidas dari sejak zaman dulu, terus kemudian di reissue, dibuat ulang. Tapi seharusnya yang menjadi topik bahasan kita sama-sama adalah sebaiknya Adidas membuatnya dalam bentuk yang jangan jadi downgrade gitu istilahnya si kualitasnya. Karena yang zaman dulu kalau misalnya kawan-kawan punya yang zaman dulu itu justru malah bagus kualitasnya. Lemnya, kulitnya, bahan suede-nya, si kelembutan dan atau macam-macamnya lah ya, malah lebih bagus dibanding yang zaman sekarang. Jadi kalau misalnya katanya Adidas memang ingin mempertahankan si vintage-nya, seharusnya kualitasnya juga diperhatikan. Nah itu maksudnya. Terus ada yang bilang saya punya SL72 made in Indonesia, apakah itu asli? Ya, selama Adidas SL72-nya memang asli ya, maka itu asli. Bukan masalah made in Indonesia atau made in China atau made in Vietnam atau made in mananya. Ini juga ada yang ngomong, ada yang nanya, saya punya made in China, apakah itu asli atau enggak? Seperti yang tadi saya bilang ya, jadi made in tidak berpengaruh. Jadi Adidas yang asli adalah Adidas yang asli. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan buatan mana, made in Vietnam atau made in mana, nggak ada hubungannya. Terus tiga juga nggak, saya sendiri udah beli nggak, saya yang fake 3,3 beda, tapi art juga nggak. Ini saya agak bingung nih, pertanyaan gimana? 3 angka benar juga nggak. Saya sendiri juga pernah iseng beli Gazelle yang fake, 3 angka belakangnya juga beda, tapi artnya juga nggak tembus. Ya, jadi maksudnya si tiga digit belakang itu adalah salah satu cara untuk melihat apakah Adidas itu asli atau palsu. Namun bukan satu-satunya, ya. Jadi kalau misalnya bisa, karena bisa aja kayak gini contohnya ya, zaman sekarang. Si ini kan nah ini supaya kawan-kawan bisa lihat ya. Karena kan ini sekarang bisa ditempel di manapun gitu ya. Kalau misalnya ditempel di sepatu Adidas yang palsu ya bisa aja, tapi kan ya tetap aja berarti palsu. Nah maksud saya adalah bukan
bukan berarti kalau misalnya ada 3 digit kanan dan kiri beda udah pasti asli. Enggak, bukan, itu salah satunya. Seperti juga contohnya yang lain, saya bilang bahwa kalau misalnya ada yang lebih segini gitu sedikit ya kan, itu palsu, tapi bukan berarti semuanya. Contoh ya kan, seperti yang saya pernah obrolin juga di reply comment ya, saya lupa itu siapa yang nanya waktu itu. Untuk Kegler Super itu memang malah sengaja ada ya kan, jadi tidak selalu. Atau kalau bisa kita ngebahas lagi mengenai Adidas asli dan palsu ya, ini di sini ada lipatan di beberapa Adidas, ini ada lipatannya. Nah ini kalau yang palsu itu biasanya menumpuk, sementara kalau yang asli itu dia rapih seperti itu. Nah jadi, dan banyak lagi, dan atau lining ya, ini liningnya kalau yang asli itu bagus gitu, sementara kalau yang palsu kelihatan ngasal bikinannya ya. Nah ini terus kemudian ada juga tadi yang siapa gitu, ada yang bilang bahwa siapa yang bilang, ada lah pokoknya, tadi saya sempat baca ada yang minta, dia bilang katanya gini, Bang Albert tolong dong katanya kasih lihat sepatu Adidas yang palsunya supaya kami bisa membedakan. Ya masalahnya ini salah satu kekurangan saya. Kebetulan saya juga nggak punya sampel atau contoh Adidas yang palsunya ya, tapi yang pasti Adidas palsu beragam gitu, marak banget. Ada yang mulai dari parah banget itu sampai yang dibikinnya hampir sama seperti aslinya, tapi ya kebetulan saya nggak punya. Nantilah mungkin suatu hari nanti saya akan coba cari, terus saya kasih lihat ke teman-teman seperti apa sih Adidas yang palsu, mulai dari yang buatannya ngasal banget sampai yang buatannya bagus banget, hampir mirip seperti aslinya. Oke. Dan nah ini ada yang nanya lagi, kode art tembus, jahitan rapi, nggak ada daging lebih, insole mirror, tapi 3 angka kode paling bawah, kiri dan kanannya sama. Asli atau palsu ya? Oke, saya harus lihat dulu sepatunya, karena akan lebih bagus kalau misalnya kita ngelihat langsung sepatunya. Ya agak sulit juga sih kalau misalnya sama saya dijawab langsung lewat reply ya kan. Nanti kalau saya bilang palsu misalkan, taunya sepatunya asli tapi tag-nya asal ya kan. Kalau misalnya saya bilang asli taunya palsu, makanya akan lebih baik kalau misalnya ngeliat dulu sepatunya. Tapi kalau misalnya kamu beli di toko, ini yang pasti kalau kamu beli di toko, saya berani jamin pasti asli, selama tokonya toko yang resmi menjual Adidas ya. Misalkan kayak, ini bukan iklan, misalkan kayak Sport Station atau Planet Sports gitu, atau misalkan Adidas outlet yang resmi, ya itu pasti asli. Seperti itu. Dan apalagi ya, dan sepatu yang asli itu bukan berarti lebih awet. Ini nggak ada hubungannya dengan awet atau nggak awet. Contohnya New Balance ya, kita sedikit membahas mengenai brand lain sedikit aja. New Balance yang asli dan terutama made in England dan made in USA, ini dua made in yang keren kan kedengarannya gitu ya, made in England, made in USA. Tapi tahukah kalian bahwa justru malah mudah rusak? Ya, ini bahannya polyurethane molded sole dan sangat mudah rusak. Tuh kan, hancur. Sangat mudah rusak. Ya, kita bisa lihat. Karena memang yang buatan USA, New Balance buatan USA dan atau England, malah bahan solnya terutama yang end cap itu bahannya istilahnya PU ya, polyurethane, malah gampang rusak. Jadi sepatu yang asli bukan berarti lebih awet. Beda kayak misalkan contohnya kalau bahannya Eva, ini bahannya Eva, dia lebih kuat ketimbang PU seperti itu ya. Dan ini juga sama, bahannya Eva, dia lebih kuat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membahas kenapa sih beli yang asli, ya karena yang asli lebih kuat, enggak juga. Dan ya apa, yang palsu bakal bikin kaki gatel gitu, ada yang bilang gitu kan, yang palsu bakal bikin
kaki gatal ya sebenarnya enggak juga, cuma ya ini mengenai masalah apa ya, mengenai masalah semuanya balik lagi ke diri kalian. Saya tidak menghina jika kalian memakai Adidas palsu, dan saya juga tidak menyombongkan siapapun yang memakai Adidas asli. No, saya bukan orang Adidas, ya kan? Saya tidak kerja di Adidas, dan saya juga nggak dapat keuntungan apapun dengan mempromosikan Adidas yang asli, ya kan? Dan saya pun juga tidak mau memadamkan atau mematikan bisnis orang yang jualan Adidas palsu misalnya. Namun kalau misalnya saya disuruh berbagi knowledge atau information yang dasar mengenai bagaimana sih cara membedakan Adidas asli dan palsu, maka ya ayo kita ngobrol seperti itu. Tadinya saya mau ngobrol juga, mau bawa teman-teman dari komunitas Trefoil ID sebenarnya tadinya, tapi berhubung kita terkendala oleh pandemiknya coronavirus, jadi mau nggak mau terpaksa lagi-lagi saya harus syuting di dalam rumah dan sendirian. Oke, tetap sehat buat kita semua, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tonton iklannya ya sampai selesai.